Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farin Febrianti dengan NIM 2019 210731. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari supply chain management atau biasanya disebut dengan rantai pasokan. Nah, dalam industri manufacturing, kegiatan utamanya adalah mengkonversikan berbagai bahan mentah serta bahan-bahan pendukungnya menjadi barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Nah, dengan menjalankan kegiatan tersebut, maka apa yang disebut dengan supply chain management atau rantai pasokan pada dasarnya telah terbentuk. Namun bagi sebuah perusahaan manufacturing, uh, kegiatan supply chain management atau rantai pasok ini perlu dijalankan dengan efektif dan efisien, sehingga diperlukan manajemen yang profesional dalam pelaksanaannya. Nah, manajemen tersebut biasanya disebut dengan manajemen rantai pasok atau supply chain management yang sering disingkat dengan singkatan SCM. Nah, jika didefinisikan secara lengkap, maka supply chain management atau manajemen rantai pasokan ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 komponen yang ada di rantai pasok. Yang pertama ada upstream supply chains. Upstream supply chains adalah manajemen yang mengurus hubungan antara perusahaan industri dengan vendor penyedia bahan baku dan suku cabang suatu produk perusahaan. Dalam manajemen ini, sebuah produk tidak langsung jatuh ke tangan konsumen, melainkan melewati jalur pengolah terlebih dahulu. Nah, contoh dalam manajemen ini adalah perusahaan smartphone dengan basis OS Android. Nah, produk OS tersebut tidak akan tiba-tiba sampai ke tangan konsumen, tetapi terlebih dahulu melalui perusahaan industri smartphone yang kemudian akan mengirimkannya kepada supplier. Yang kedua, ada downstream supply chains. Nah, downstream supply chains ini adalah manajemen yang mengurus pendistribusian produk atau barang langsung ke konsumen tanpa melewati vendor-vendor penyetok barang. Misalnya seperti perusahaan mebel dan Taylor, yang mana industri tersebut membuat produk langsung berdasarkan keinginan konsumennya. Yang terakhir ada internal supply chains. Nah, beda dengan upstream supply chains dan downstream supply chains yang berfokus pada manajemen pendistribusian hasil akhir produk. Nah, internal supply chains ini merupakan sistem yang manajemen yang mengurus aktivitas pemasukan dan ketersediaan bahan baku dan pabrikasi yang tercakup dalam sebuah manajemen produksi internal sebuah perusahaan industri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramtasari dengan NIM 2019-210735. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi rantai pasokan. Terdapat 5 strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier, yaitu yang pertama, banyak pemasok atau money supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif, meskipun banyak pendekatan negosiasi yang telah digunakan dalam strategi ini. Tetapi hubungan jangka panjang bukanlah menjadi sebuah tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, kualitas, biaya, dan pengiriman. Yang kedua, sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan hanya
Beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko akan menjadi tawanan yang lainnya. Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu risiko yang dihadapi pembeli sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia-rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Yang ketiga yaitu vertical integration, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi belakang, berarti penguasa kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Yang kedua, integrasi ke depan, berarti penguasaan kepada konsumennya, misal perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Yang keempat yaitu Keiretsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Keiretsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Para anggota Keiretsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Yang kelima yaitu perusahaan maya. Perusahaan maya mengendalikan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan layanan kepada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor apapun rendah fleksibilitas dan kecepatan, hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan strategis supply chain management. Rantai pasokan bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Dalam mengelola rantai pasokan memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran selektif dan seefisien mungkin. Masalah-masalah utama dalam rantai pasokan terkait dengan Stephenson 2009. Yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. 2. Mengelola pembelian atau pengadaan suatu. Yang ketiga, mengelola pemasok. Yang 4. Mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Yang keenam adalah mengelola risiko. Sedangkan menurut Inyoman Pujawan, supply chain memiliki tujuan strategis yang perlu dicatat atau dicapai untuk membuat supply chain menang atau sedikitnya bertahan dalam persaingan. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, serta bervariasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Koniti Indraswari Putri dengan NIM 2019-210742. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses supply chain management, yaitu proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Supply chain management adalah koordinasi dari material, informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Salah satu faktor kunci untuk mengoptimalkan supply chain management adalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat di antara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal pada para pelanggan. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai suplai perusahaan, maka tiap channel dari rantai suplai perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang, juga tidak akan kelebihan barang terlalu banyak. Menurut Indrajit dan Cokro Pranoto, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang supply. Para pemain utama itu adalah: yang pertama, supplier; kedua, manufakturer; ketiga, distributor; keempat, retail outlets; yang kelima, customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses mata rantai yang pertama, yaitu supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan sebagainya. Yang kedua, dari supplier akan disalurkan ke manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur atau plants, yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversi, ataupun menyelesaikan barang, finishing. Selanjutnya, yang ketiga adalah disalurkan kepada distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Pada umumnya adalah melalui distributor. Dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Selanjutnya, dari distributor disalurkan kepada retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain yang digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Yang terakhir, disalurkan kepada customer. Dari rak-rak para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi, di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer atau real user. Karena pembeli belum tentu pengguna terakhir, mata rantai supply baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer dan real user. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tantangan dalam mengelola supply chain management. Nah, berdasarkan salah satu sumber, yaitu Tokoh Perekonomian Indonesia, Inyoman Pujawan, beliau mengatakan dalam pengelolaan supply chain management itu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, apa saja tantangannya itu? Yang pertama ada tentang kompleksitas struktur supply chain, dan yang kedua adalah tentang ketidakpastian. Nah, di dalam kompleksitas struktur supply chain itu ada dua hal yang menjadi tantangan terbesarnya. Yang pertama adalah melibatkan banyak pihak dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, seharusnya kan ketika kita punya tujuan gitu, kita tuh harus bekerja sama dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, tujuan yang sama, karena dengan
visi misi yang sama, kita tuh bakal lebih mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya adalah perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Ketika kita punya suatu kerjasama gitu, kita kan nggak bisa menuntut orang-orang yang bergabung sama kita itu mengikuti apa yang kita inginkan gitu, mengikuti kayak budaya kerja yang kita inginkan gitu kan, atau misal kita kerja sama dengan orang luar negeri, kan kita punya keterbatasan dalam bahasa gitu. Seharusnya kita pengen menyampaikan sesuatu yang lebih kompleks yang berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, tapi ketika kita nggak bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang misal kita harus menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi kita tuh punya keterbatasan dalam bahasa tersebut, jadi secara nggak langsung kita tuh menyampaikan sesuatu secara sederhananya aja gitu, bukan secara menyeluruhnya gitu. Nah, yang kedua adalah tentang ketidakpastian. Nah, di dalam ketidakpastian tuh ada hal yang sama seperti di awal tadi gitu, menjadi tantangan terbesarnya, yaitu yang pertama adalah tentang ketidakpastian permintaan. Nah, ketidakpastian permintaan itu kan pasti terjadi dimanapun, di perusahaan manapun, di negara manapun gitu kan, karena kita tuh kita tuh bisa memperkirakan sesuatu gitu, oh iya nanti di tahun ini, misal tahun 2019 atau di tahun 2020 kita tuh punya permintaan sebesar ini, kita tuh menafsirkan permintaan sebesar ini, ternyata permintaan tuh bisa aja lebih dari itu atau bisa aja kurang dari itu gitu. Nah, dengan anggaran yang udah kita gelontorkan untuk itu, sekarang kan kita dihadapkan tentang rugi dan laba gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesarnya gitu. Nah, yang kedua adalah tentang ketidakpastian pasokan atau lead time, pengiriman, dan harga serta kualitas bahan baku. Nah, kita kan mungkin kita tuh berharapnya suatu produk yang kita hasilkan itu punya kualitas produk yang di atas rata-rata, itu punya kualitas produk yang unggul. Dengan kita kan punya semboyan bahwa harga itu menentukan kualitas gitu kan. Tapi kita tuh nggak bisa menafsirkan itu. Kenapa? Karena terkadang kita terkecoh gitu dengan yang namanya ini punya dia menjual bahan dengan harganya miring, ketika kita tergiur kita beli, ternyata nggak sesuai gitu loh, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang ketidakpastian internal. Nah, ketidakpastian internal itu melibatkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, serta ketidakpastian kualitas produksi. Nah, di situ kan kita tahu gitu loh, yang mana mesin tuh menjadi salah satu faktor pendukung dalam suatu produksi. Nah, ketika mesinnya aja mengalami kendala gitu, mengalami hambatan, pasti kan produksinya pun akan terhambat juga gitu kan. Buat menghasilkan suatu produk, kita tuh harus mengulur banyak waktu gitu karena adanya kendala-kendala tersebut. Untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan atau build-up effect, kita tuh harus menyiapkan yang namanya planning gitu loh, yang diperlukan dalam sharing informasi di sepanjang rantai pasokan atau optimalisasi tingkat ketersediaan. Nah, dalam hal ini penciptaan tim rantai pasokan tuh lebih unggul gitu, lebih dibutuhkan lagi dalam pengukuran kinerja pasokannya, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memungkinkan persediaan perusahaan untuk mencapai biaya yang lebih rendah lagi. Nah, sedangkan menurut James A. dan Monachi, itu mereka mengatakan bahwa tantangan dalam supply chain management adalah tentang untuk menyeimbangkan kebutuhan pengiriman secara tepat dengan mendorong biaya produksi dan biaya persediaan. Permodelan rantai supply chain management memungkinkan manajer untuk mengevaluasi pilihan yang akan memberikan peningkatan terbesar dalam kepuasan pelanggan dengan biaya yang lebih terjangkau lagi gitu. Nah, berikutnya adalah tentang mengukur performa supply chain management.
berdasarkan permasalahan yang didapat gitu dengan apa yang dilihat ketika di lapangan. Nah, itu tuh dikatakan oleh Sokler bahwa mengukur performa supply chain adalah dengan langkah pertama menuju perbaikan. Nah, sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan adalah dengan mengemukakan bahwa pada umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah tentang pengiriman. Nah, pengiriman ini tuh mengacu pada ketepatan waktu. Presentasi pesanan dikirimkan secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan gitu kan, karena keterlambatan tuh bisa aja membuat yang namanya bisa aja membuat konsumen tuh nggak percaya lagi gitu sama produknya kita, walaupun sebenarnya produknya kita tuh punya kualitas yang bagus, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kebutuhan orang tuh berbeda-beda. Mungkin mereka butuh itu untuk dalam waktu dekat, dan ketika kita diminta untuk mengirimkan di tanggal yang mereka pengen tapi kita lalai gitu kan, secara nggak langsung merugikan mereka gitu. Nah, yang berikutnya adalah kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara, yang mana salah satunya adalah dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Yang berikutnya ada waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan, maka waktu dalam persediaan hanya pada tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaan. Dan yang keempat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan presentase tertentu atau dengan jumlah yang tertentu. Dan yang terakhir adalah tentang biaya. Ada 2 cara untuk mengukur biaya. Yang pertama adalah perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman, termasuk dalam manufaktur, distribusi, dan biaya persediaan tercatat, dan juga biaya rekening yang membawa piutang tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Yuskaryati dengan NIM 2019-210746. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penggerak rantai pasokan. Rantai pasokan ini tuh memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa itu sendiri. Jadi penggerak rantai pasokan ini tuh memiliki penggerak yang berpengaruh terhadap komponen-komponen dari rantai pasokan itu sendiri. Menurut Kopra dan Mendel, penggerak rantai pasokan itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu inventory, yang kedua transportasi, yang ketiga yaitu fasilitas, dan yang keempat itu informasi. Yang pertama yaitu inventory. Inventory itu semua bahan mentah dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. Komponen-komponen dari keputusan inventory ini tuh ada 3. Yang pertama yaitu cycle inventory, yang kedua yaitu safety inventory, dan yang ketiga yaitu seasonal inventory. Cycle inventory itu apa sih? Cycle inventory itu jumlah rata-rata dari inventory yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam suatu waktu. Sedangkan safety inventory itu dibuat untuk berjaga-jaga apabila terjadi kelebihan suatu permintaan. Jadi, safety inventory ini tuh digunakan untuk mengatasi suatu ketidakpastian atas permintaan yang tinggi. Sedangkan seasonal inventory ini tuh dibuat untuk mengatasi keragaman yang diprediksi dalam suatu permintaan. Yang kedua yaitu komponen yang kedua yaitu transportasi. Transportasi yaitu pemindahan persediaan dari titik ke titik dalam rantai pasokan.
Transportasi ini tuh terdiri atas banyak kombinasi dari model dan bentuk yang memiliki dampak besar dalam tingkat responsifikasi dan efisiensi rantai pasokan. Transportasi ini tuh dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu mode of transportation, yaitu cara di mana sebuah produk itu dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Cara dasar transportasi yaitu maksudnya cara dasar transportasi yaitu menggunakan transportasi apa, yaitu berupa pesawat udara, truk, kereta, kapal laut, dan pipa saluran. Yang kedua yaitu rute and network selection, yaitu jalur di mana sebuah produk itu dikirimkan, sedangkan network yaitu sebuah kumpulan lokasi atau rute kemana produk ini tuh dapat dikirimkan. Yang ketiga yaitu in-house or outsource. Dan komponen yang ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas yaitu tempat dalam jaringan rantai pasokan di mana inventory ini tuh disimpan, dirakit, dan diproduksi. Komponen-komponen dari keputusan mengenai fasilitas itu ada 4. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua yaitu kapasitas, yang ketiga yaitu operation methodology, dan yang keempat warehouse methodology. Location yaitu penentu keputusan di mana suatu perusahaan ini tuh menentukan lokasi fasilitasnya itu di mana. Dan yang kedua yaitu kapasitas atau capacity, yaitu perusahaan itu menentukan berapa kapasitas dari fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu operation methodology, yaitu metode perusahaan dalam memproduksi barang-barangnya. Dan yang terakhir yaitu warehouse methodology. Warehouse methodology ini tuh tempat menyimpan segala macam produk. Dan yang komponen yang keempat yaitu information. Information ini tuh terdiri dari data dan analisis yang berkaitan dengan inventory, transport, fasilitas, dan komponen keputusan mengenai informasi. Komponen-komponen yang mempengaruhi informasi ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu push versus pull, yaitu untuk jadwal produksi. Jadwal produksi ini tuh maksudnya jadwal kepada pemasok untuk menentukan kapan, jenis, dan barang-barang akan dikirimkan perusahaan. Misalnya barang jenis A akan dikirimkan hari Rabu dan dikirimkan di mana, lokasinya itu di mana, misalnya di Surabaya. Dan komponen yang kedua yaitu coordinating and information, yaitu terjadi ketika semua tingkat dari rantai pasokan itu bekerja menuju tujuan yang memaksimalkan keuntungan dari total rantai pasokan. Dan yang ketiga yaitu forecasting and aggregate planning, yaitu ilmu pengetahuan dan seni untuk membuat rencana mengenai keputusan masa depan dan kondisinya. Peramalan ini tuh digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Setelah itu perusahaan mengubahnya menjadi rencana aktivitas untuk memenuhi permintaan. Jadi yang pertama perusahaan itu mengambil suatu keputusan. Setelah itu perusahaan itu memikirkan apakah keputusan ini tuh layak untuk dilanjutkan atau ada kurangnya atau gimana. Setelah dipikirkan matang-matang dan dicarikan solusi atau jalan keluarnya, selanjutnya perusahaan itu mengubahnya menjadi rencana untuk kedepannya. Dan setelah itu
perusahaan memenuhi memenuhi permintaan para konsumen. Dan yang terakhir yaitu enabling teknologi. Enabling teknologi ini tuh digunakan untuk mencapai komunikasi yang terintegrasi dalam rantai pasokan. Teknologi yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama EDI atau Electronic Data Interchange, yang kedua itu Internet, yang ketiga itu Enterprise Resources Planning, dan yang keempat Supply Chain Management. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buftem dengan NIM 2019-210769. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang supply chain economic, yaitu perdagangan besar maupun eceran. Membeli semua produk yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, agar operasional berjalan secara efektif dan efisien, maka ada kalanya dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Keputusan untuk membuat atau membeli, adapun berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, alasan membuat dan alasan membeli. Yang pertama yaitu biaya produksi yang lebih rendah, biaya perolehan yang lebih rendah. Pemasok kurang cocok, menjaga komitmen pemasok. Memastikan pemasok yang memadai dan manajemen mendapatkan keahlian teknis. Pemanfaatan tenaga kerja berlebih. Kapasitas tidak memadai. Memperoleh kualitas yang diinginkan, mengurangi biaya persediaan, menghilangkan kolusi pemasok, memastikan ada sumber daya alternatif, memperoleh item yang unik, kapasitas di perusahaan tidak mendukung, mempertahankan bakat yang ada, pertukaran informasi, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai. Hal-hal tersebut dalam konsep pengambilan keputusan teknis yang dikemukakan oleh Hansen Mawel menjadi bagian dari tahap pertimbangan kualitatif dalam pengambilan keputusan teknis. Yang kedua yaitu outsourcing. Outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu mengarahkan pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competencies yang dimilikinya. Dengan outsourcing tidak ada tangible product dan transfer. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitas. Sumber daya yang ditransfer ke perusahaan pemasok memiliki fasilitas orang dan peralatan. Pada saat sekarang, banyak perusahaan melakukan outsourcing berbagai keperluan di antaranya teknologi, informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Sebaliknya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun processing data menyediakan outsourcing bagi berbagai jenis perusahaan yang memerlukannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan, yaitu yang pertama local optimization. Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimalisasi keuntungan lokal atau minimalisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Yang kedua yaitu insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadi kemahalan
bagi semua anggota wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Yang ketiga yaitu LAROTS. Dalam hal ini seringkali terjadi biasa yang mengarah pada LAROTS karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk penuh akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan yang sebenarnya. Ketiga isu tersebut biasanya memberikan kontribusi munculnya distorsi informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang beberapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi bukan kesengajaan, tetapi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullwhip effect. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.